Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nama saya Alfred dan saya kelas 7 kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 15 dari mata kuliah praktikum multimedia kapan yaitu controlling 3D animation. Jadi di sini ada 4 praktikum. Lalu kemudian di sini yang praktikum pertama adalah menambahkan rigid props ke dalam karakter animasi. Di sini kita akan memasukkan props Unity package ke dalam project Unity yang kita buat. Lalu kita membuka mekanik playground ini. Lalu kemudian di project view kita masukkan budget ke scene dengan cara kita drag, lalu kita memasukkannya sebagai child dari Mixamo Spine 2. Lalu kita mengganti posisi dan rotasinya. Lalu kemudian kita menambahkan sebuah cube baru. Lalu cube-nya kita ganti posisinya seperti berikut. Ini cube-nya. Cube-nya itu ini. Lalu setelah itu kita menambahkan add prop.js. Lalu kita masukkan ke prop trigger. Sini ya buat public game object pop, public transform target bound, public vector position offset, public vector rotation, public boolean destroy true. Lalu ini untuk collision. Lalu target boundnya is child of collision transform. Lalu mencek popnya false. Lalu transform child in target bound if child name dengan prop name cek popnya adalah true. Lalu jika misalnya bukan, maka akan initiate sebuah prop baru di mana posisinya ada pada target rotation yang telah kita tentukan sebelumnya di langkah sebelumnya. Lalu ini prop name, ini untuk transform parentnya target bound, lalu posisinya itu position offset, lalu local Euler angle-nya juga rotation set off. Lalu akan mendestroy objek jika sudah tertrigger di objeknya. Langsung saja kemudian kita masukkan ke sini, lalu kita ubah seperti ini. Lalu jika kita tekan play, maka nanti widgetnya akan muncul secara tiba-tiba jika karakter collision atau menabrak objek cube di depan. Kita coba perhatikan pada bagian kiri, jika karakter maju, karakter maju dan menabrak, maka akan muncul sebuah pop widget yang sebelumnya tadi belum ada, tapi karena sudah bertabrakan karakternya dengan objek prop trigger, maka widgetnya akan muncul dan objek cube tadi akan menghilang. Seperti itu. Oke, lanjut ke praktikum 2, yaitu menggunakan animation event untuk melempar sebuah objek. Di sini kita mengimpor through Unity package, lalu kita membuka mekanik playground. Jika kita tekan tombol F pada keyboard, maka akan muncul sebuah animasi yang melemparkan sesuatu dari tangannya. Jika kita coba itu seperti ini, jika kita tekan tombol F, maka akan ada animasi seperti melempar granat. Dan di sini kita akan memasukkan sebuah objek Easter egg, prop Easter egg untuk menjadi granatnya. Karena tadi itu sebenarnya tidak ada granatnya, itu cuma animasi melempar tapi tidak ada objeknya. Jadi di sini itu kita menambahkan objek Easter egg sebagai granatnya. Stop. Nah, lanjut kita membuat sebuah script baru bernama objek.
seperti ini. Objek, jadi ya objek, approach-nya tree transform sama compensation angel, lalu ini void prepare, lalu pada instantiate pop hand position sama hand rotation dari game object, lalu mengambil komponen rigid body, kemudian kita mendestroy komponennya tadi, lalu mengambil komponen dari server collider, lalu ini banyak itu defaultnya false, lalu project name-nya itu projectile, parent-nya hand, local position-nya offset, lalu local Euler angel-nya vector 3 0. Lalu pada void throw di sini kita mengambil vector 3 dari rotation Euler angel, lalu dari Y dari Y compensation angel, lalu rotation-nya itu dari Euler dir, lalu transformer-nya itu null, lalu mengambil komponen dari server collider, lalu mengenable-nya menjadi true, lalu mengambil rigid body dari komponen rigid body collider, lalu juga collider-nya juga di sini untuk clone-nya, lalu basic-nya itu ignore collision untuk mencegah collision atau tabrakan, lalu rig-nya itu sebagai force-nya atau sebagai kekuatannya meng-add relative force. Oke. Kemudian kita masukkan ke objek MS Laser, lalu kita ubah seperti berikut. MS Laser. Nah, seperti ini. Formnya kita masukkan Easter egg yang ini. Lalu kemudian kita menuju file swaptos. Oke. Ini kan swaptos. Nah, lalu di sini pada event kita membuat sebuah event baru, dua event, lalu yang dimana titik ke 0,17 titik ini adalah prepare atau persiapan, lalu titik ke 1 adalah melempar. Lalu di sini pada objeknya kita juga masukkan Easter egg tadi, lalu berlaku juga untuk yang true-nya kita masukkan Easter egg. Lalu jika sudah selesai, maka kita akan langsung coba. Jika kita tekan tombol F ya, ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Saya akan sedikit mendekat. Jika saya tekan tombol F, maka akan terjadi animasi prepare, lalu kemudian akan melempar sebuah Easter egg. Nah, itu sudah terlihat Easter egg-nya. Nah, itu jika sudah mencapai titik tertentu, maka Easter egg-nya akan meledak seperti granat. Oke, partikel 2 selesai, kita lanjut ke partikel 3, yaitu membuat ragdoll. Nah, di sini agak sedikit ribet, dimana kita mengimport package ragdoll, lalu seperti biasa membuka mekanik playground, lalu kita membuat objek ragdoll pada game objek 3D ragdoll. Dan ini objek 3D, lalu kita ketik ragdoll, kita masukkan apa yang sudah tercantum di sini dari hips sampai head, lalu total mass dan strength-nya seperti itu. Lalu kita membuat script bernama ragdoll character, kemudian kita masukkan nanti ke MS Laser. Nah, ini pada ragdoll character itu kita mulai dari point start, yaitu mendeaktif ragdoll, ragdollnya itu kita diaktifkan terlebih dahulu, lalu kemudian kita baru mengaktifkannya lagi setelah menambahkan komponen karakter controller, mesin controller, dan juga animator yang semuanya itu defaultnya adalah false. Lalu pada setiap rigid body pada komponen dalam turunannya di rigid body punya itu is kinematic, itu false, lalu detection collision yaitu adalah true.
Lalu pada setiap collider di komponen kita masukkan collider, lalu collidernya kita enable alias true, lalu memulai start core time alias restore. Lalu pada public mode deactivate ragdoll itu juga sama, kita mengambil komponen basic controller dan animator, tapi kita ubah nilainya menjadi true, lalu transform posisinya, objeknya kita menjadi spam point yang mengambil position dan rotation dari transform. Lalu setiap rigid body kita mengambil dari komponen dalam children rigid body, kinematic true, dan detect collisionnya false. Setiap karakter join di dalam komponen karakter join itu enable projectionnya itu true. Juga untuk collidernya kita mengambil collidernya, lalu nilainya kita ubah jadi false. Kemudian game objeknya mengambil komponen karakter controller kita enable. Lalu pada yang terakhir yaitu enumerator restore, yaitu yield return akan kembali setelah 5 detik, maka akan mendeaktif ragdoll alias ragdollnya tidak bisa digerakkan. Oke, setelah itu kita membuat sebuah sebelumnya kita pilih MS Laser, lalu kita mengubah tabnya menjadi player. Itu ada pada di sini, kita ubah saja menjadi player, lalu kita membuat script lagi bernama landmine, dimana di sini itu ada mendeklarasikan range, force, up, dan aktif. Nilainya masing-masing itu 2 float, 4 float, dan juga true. Lalu pada void on trigger enter collider collision. Jika collision game object yang mempunyai tag player dan aktif, maka aktifnya yang sebelumnya itu akan berubah menjadi false. Lalu akan memulai coroutine yaitu reaktif untuk kembali. Lalu kemudian collision game object-nya mengambil komponen dari ragdoll karakter, lalu kemudian akan mengaktifkan ragdoll. Lalu pada explosion pose ini mengambil transform position, lalu kemudian di collider mengambil basic dari overlap spear, itu explosion range. Lalu setiap collider yang ada pada hit collider yang terhit di itunya di collidernya akan mengambil komponen dari hit body, lalu akan menambahkan explosion force atau kekuatan ledakan pada karakter kita, pada karakter MS Laser. Lalu pada enumerator reaktifnya ini kita menunggu 2 detik sampai aktifnya kembali menjadi true. Kita masukkan ke dalam hierarki di dalam landmine. Jadi landmine ini kita masukkan tadi scriptnya, lalu kita rubah range-nya itu menjadi 2, force-nya menjadi 2, lalu up-nya menjadi 4. Jika kita play, nah, jika karakter MS Laser ini berjalan melewati objek merah ini, maka karakter akan terpental dan ragdollnya alias ragdoll itu apa ya, ragdoll itu di semacam animasi yang mirip manusia nyata gitu, jadi nanti karakternya itu akan mati, lalu akan ada sedikit animasi ragdoll. Lalu kita coba seperti ini, nah maka akan mati. Lalu kemudian jika mati, maka akan kembali ke reaktif seperti ada pada di sini, pada restore deaktif nya itu kita menunggu sekitar 5 detik, baru nanti katanya akan hidup kembali seperti ini. Tunggu 5 detik, nah maka katanya tadi akan hidup kembali. Itu partikel 3 menuju partikel 4 membuat putaran torso pada karakter
untuk menggunakan senjata. Nah, kali ini kita mengimport sebuah package bernama aim-pointer. Lalu seperti biasa membuka mekanik playground. Lalu membuat sebuah script baru bernama mouse aim. Lalu nanti kita drag ke dalam MS Laser. Mouse aim yaitu seperti ini. Nah, ini deklarasi transform spine, float di x axis dan y axis, lalu vektor to x dan y limit, lalu transform weapon, objeknya crosshair, lalu kemudian vektornya aimlock. Lalu pada void let update, ini sebagai mendapat inputan ke axis dari mouse, x itu dari yang bawah kiri ke kanan, lalu y-nya itu dari atas ke bawah. Lalu kemudian ini untuk klaimnya, untuk gerakannya. Lalu pada vektor ketiga ini untuk mengambil dari komponen spine local hero angel. Lalu pada local hero angel tadi kita menambahkan core. Lalu recast hit itu kita hit. Lalu vektor 3 FWD weapon transform direction untuk mengambil direction atau arahan dari senjatanya tadi. Dari vektor 3 arahnya ke depan, dash forward. Lalu if basic recast yaitu weapon posisinya itu out hit, maka akan menampilkan hit transformation ke object. Lalu aimlock-nya akan menjadi kameramen, world to scan point, akan mendapatkan poin. Lalu crosshair-nya itu akan aktif. Itu lalu mendapatkan crosshair-nya tadi mendapatkan position transform-nya itu aimlock. Lalu crosshair-nya tadi akan di nonaktifkan karena nilainya adalah false. Lalu debug draw range-nya itu position dari weapon, WD, dan color. Setelah itu membuat sebuah UI image dari objek, kita buat UI, kita buat sebuah image, lalu kemudian kita ubah namanya menjadi crosshair, kita ubah width and height-nya, lalu kita ubah seperti berikut. Nah, pada crosshair ini kita ubah seperti ini. Lalu pada MS Laser kita ubah komponen yang ada pada mouse aim seperti berikut. Pada MS Laser kita ubah scriptnya, yaitu spin-nya itu dari transform ini, lalu x limit dan y limitnya itu x nya minus 30, y nya 30 semua, lalu weapon-nya itu pointer prefab transform ada di project asset, lalu crosshair-nya tadi kita masukkan crosshair yang dari UI yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian jika kita play, nah, maka akan muncul sebuah yang kecil ini sebagai crosshair atau apa namanya itu gegeran untuk senjatanya. Jika pos saya gerakkan ke kiri dan ke kanan, maka senjatanya juga akan ikut bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, jika kita tekan tombol klik kiri, maka akan muncul animasi di menembakkan senjata itu ya seperti ini. Oke, sepertinya cukup sekian modul 15. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Ya, mohon maaf lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.